Oke, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas mengenai materi kita jaringan komputer. Poin pembahasannya adalah internetworking. Oke. Pengantar, ketika dua atau lebih jaringan bergabung dalam sebuah aplikasi, biasanya kita sebut sebagai ragam kerja atau unjuk kerja antar sistem seperti ini sebagai sebuah internetworking. Jadi satu kesatuan sistem di mana saling bekerja sama di dalam jaringan komputer itu disebut sebagai internetworking. Selanjutnya, istilah internetwork atau internetworking juga disebut sebagai internet secara simpelnya ya. Mengacu pada perpaduan jaringan misalnya LAN, MAN, WAN atau LAN, WAN, ke LAN lagi, atau LAN, MAN, WAN, dari jaringan yang lebih kecil ke jaringan yang lebih besar, dan kombinasi lainnya. Oke. Masing-masing jaringan, misalnya seperti LAN atau WAN itu sendiri, saling terkait dalam sebuah jaringan atau internetwork disebut sebagai subnetwork atau subnet. Gitu ya. Bagian-bagian dari jaringan-jaringan yang lebih kecil namanya subnetnya. Piranti yang digunakan untuk menghubungkan antara dua jaringan disebut sebagai intermediate system atau IS. Gitu ya. IS intermediate system atau sebuah internet working unit atau IWU. IWU gitu ya. Internet working unit. Lanjut. Apabila fungsi utama dari sebuah intermediate system adalah melakukan routing, maka piranti disebut sebagai router. Jadi kalau konsepnya adalah konsep routing, maka alatnya adalah router, gitu ya. Sedangkan apabila tugas alat yang digunakan atau piranti yang digunakan menghubungkan antara dua tipe jaringan, maka disebut sebagai gateway. Anda punya router nih, nggak dipakai untuk fungsi routing, tapi dipakai hanya untuk menghubungkan network A sama network B, itu namanya gateway. Anda punya router nih, ya, dipakai untuk kegiatan routing atau kegiatan aktivitas mencari rute, menghubungkan ke internet dan sebagainya, itu namanya proses routing. Oke, lanjut. Jadi ini network yang pertama, ini network yang kedua, terhubung oleh IS gitu ya. IS itu tadi apa namanya? Ini dia intermediate system ya atau IS gitu ya. Oke, jangan lupa istilah-istilah kata simple ini ya. AL, PL, SL, TL, NL, DL, PHY ini masih ingat apa? Ini masih ingat apa? Ya? Ada yang ingat ini apa? Physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, application layer. Setiap lapisan aplikasi terhubung satu dengan lainnya ke dalam relay-nya, ya. Entah dia sebagai penghubung router atau sebagai penghubung sebuah gateway. Masing-masing router dan gateway itu nanti menghubungkan antara tiap jaringan, tiap network yang berbeda dengan tiap network yang lain. Gitu ya, network yang satu dengan network yang satunya. Oke, kurang lebih begitu ya. And system host. Antara PCA ada gateway-nya, penghubungnya atau routing-nya. Kemudian ada end user B atau komputer B. Secara simpel begitu. Sebuah protokol converter adalah sebuah IS yang menghubungkan dua jaringan yang bekerja dengan susunan protokol yang sangat berlainan. Misalnya, menghubungkan antara sebuah susunan protokol standar ISO ya dengan susunan protokol dari vendor dengan susunan tertentu. Ini susunan protokol standar ISO ya. Ada lagi susunan protokol sesuai dengan standar vendor tertentu. Router atau gateway dia bekerjanya pada physical layer, data link layer, dan network layer. Begitu ya. Nih dia.
Ini Internet Networking Protocol Converter gitu ya. Jadi ada IS Protocol Converter, isinya sama-sama application layer, menghubungkan application layer. Kemudian physical layer dengan physical layer dengan physical layer lainnya. Ya, di mana ini komputer pengirim masuk dalam sebuah network pertama, dikoneksikan dengan IS Protocol Converter gitu ya. Kemudian dengan komputer penerima di dalam network yang kedua. Kurang lebih begitu. Lanjut, ini arsitektur internet networking. Pada local area network ya, LAN 1, LAN 2, LAN 3, connect ke gateway-nya gitu ya. Nah, gateway-nya itu bisa menghubungkan ke jaringan utama atau local area network utama gitu ya. Nah, ini gateway-nya itu bisa dalam bentuk bridge atau router gitu ya. Bridge itu apa artinya? Jembatan gitu ya, penghubung gitu ya, atau gateway gitu kurang lebih. Oke. Ini dalam wide area network ya. Ini sejenis pertukaran paket ya. Pertukaran paket atau paket switching. Nah, ini paket switching, exchange ya. Jadi ada paket-paket yang saling ditukarkan, kemudian ada data-data. Paket-paket tersebut dalam bentuk data, dalam bentuk informasi, begitu ya. Nah, nanti WAN juga membawahi LAN-LAN lainnya dan sebagainya. Oke, ini IS Intermediate System, LAN 1, WAN. Nah, ini dia yang saya sebut tadi, di mana WAN itu membawahi beberapa LAN di bawahnya. Ini juga, ini kumpulan dari beberapa WAN, Wide Area Network, ya, di mana setiap WAN tersebut terkoneksi dengan WAN lainnya, dan setiap WAN lainnya, WAN ini, WAN ini, WAN ini, WAN ini misalnya, ya, itu akan atau memiliki local area network yang lain di bawahnya. Begitu ya. Oke, network service pada sebuah local area network, alamat sublayer MAC ya, digunakan untuk mengidentifikasi ES, stasiun atau DTE, untuk membentuk rute bagi frame antar sistem. Nah, jadi setiap sublayer MAC-nya itu akan mengidentifikasi ES tadi. Ya, di mana ES yang diidentifikasi adalah seperti stasiun atau DTE. Oke, kebanyakan LAN berbasis jaringan connectionless network access, CLNS connectionless. Ingat dulu, mungkin kalian sempat baca ada connection oriented dan ada connectionless. Gitu ya. Kalau connectionless, paket datanya bisa besar, mungkin hilang di jalan, sangat apa namanya ya, sangat cepat sekali, namun reliabilitas kurang dan sebagainya. Bertolak belakang dengan connection oriented ya. Network service, alamat-alamat lapisan link pada kebanyakan WAN lapisan network digunakan untuk identifikasi ED, ya, untuk membentuk rute bagi paket di dalam suatu jaringan. Kebanyakan WAN menggunakan connection oriented network service, ya, CONS. Kalau WAN-nya menggunakan connection oriented, kalau LAN-nya menggunakan connectionless. Gitu ya. Oke. Skema pelayanan jaringan internet. Ada NSAP X, NSAP Y, NSAP Z. Skema pelayanannya. NSAP itu apa? Network Service Access Point Associated with N System X. Gitu ya. Terus garis panah ini adalah menandakan bahwa pelayanan yang paling apa namanya, yang paling rendah gitu ya, atau yang paling basicnya yang dilakukan pada tiap-tiap lapisan di dalam Open System Interconnection, ya, OC. Oke, TL ini apa TL? Transport layer, ini ada nih penjelasannya ya. Oke, lapisan yang terkait atau terhubung langsung ya, terkoneksi dengan user lainnya ya, transport layer ya, sampai dengan ke application layer. Oke, ini gambar untuk host user gitu ya, atau end system dari X, kemudian ini dari Y, ini dari Z gitu. Jadi seolah-olah ada 3 host, ada 3 user end system. Oke.
Untuk pengalamatan, ya, Network Service Access Point atau NSAP dipakai untuk mengidentifikasi sebuah NS user dalam suatu N system atau ES. Dalam sebuah LAN atau WAN, alamat NSAP harus unik dengan satu batasan di dalam domain pengalamatan jaringan tunggal. Saat itu ketika Anda UTS di satu pertemuan sebelum UTS sudah membahas mengenai IP address yang wajib atau yang bentuknya unik ya. Alamat NSAP dari NS user dibangun dari alamat point of attachment atau PA yang digabung dengan LSAP ya, link maksudnya, dan selektor alamat interlayer NSAP network dalam sistem tersebut. Oke. Jadi alamatnya harus terkoneksi dengan baik. Kemudian digabung dengan LSAP. Lanjut. Hubungan NSAP dengan NPA, Network Point of Attachment Address ini ya. NPA ini ya. Oke, kalau NSAP tadi apa itu? Di belakang tadi sudah dibahas, itu Network Service Access Point ya. Oke. Ini anggaplah jaringan pertama, kemudian ini jaringan kedua. Kesibukan atau aktivitas mereka tuh berada di bagian-bagian antara physical layer, data link layer, sampai dengan network layer. Kemudian di sini yang bekerja sama adalah Network Point of Attachment Address, NPA. Ya, NPA terkoneksi dengan network, koneksi dengan network atau hostnya B, di mana host B itu dapat berupa IS ya, yang melakukan fungsi routing atau hanya sebagai tempat numpang lewat yang berupa gateway. Ya, ada NL, DL, ada physical layer. DL apa? Data link layer. NL network layer. Ya. Begitu juga selanjutnya dihubungkan dengan gateway pada komputer kedua. Makanya kalau Anda connect dari sini ya, atau Anda ini adalah seorang host, komputer Anda connect di sana, di daerah Jakarta sana, dengan ini adalah komputer saya yang berada di Citayam, saya connect ke, oh ini Anda connect ke misalnya Telkom, oh jangan sebut provider. Misalnya ISP Anda, ISP A. Nah, saya connect dengan ISP B di sini. Nah, ISP A dan ISP B, ya, mereka punya IS atau gateway-nya masing-masing. Nah, begitu ya, antaruan itu. Kemudian misalnya, ini saya di blok, ini Anda di blok B, saya di blok A, ya. Kemudian kita sama-sama connect pada sebuah router, ya, relay routing, routing. Kemudian bisa kita saling berbagi data atau berbagi video dan sejenisnya. Oke. Susunan lapisan network. Aturan dari lapisan jaringan untuk setiap end system adalah untuk membentuk hubungan end-to-end. Ya, jadi untuk membentuk hubungan host to host, ya, end-to-end. Untuk itu diperlukan alat yang namanya router. Untuk mencapai tujuan interkoneksi, maka dibutuhkan model sesuai dengan referensi Open System Interconnection, di mana lapisan network tiap-tiap ES dan IS tidak hanya terdiri dari protokol, tapi paling tidak ada 3 sublayer protokol. Apa tadi sublayer protokol yang 3? Physical layer, data link, network layer. Oke. Masing-masing protokol ini akan membentuk aturan yang lengkap dalam sistem pelayanan antar lapisan jaringan. Oke. Lanjut. Masing-masing jaringan yang membangun internet yang dikenal dengan subnet memiliki 3 protokol. Ada lagi protokolnya nih, Subnetwork Independent Convergence Protocol, SNICP, ada SNDCP, Dependent Convergence Protocol, dan SNDAP, Subnetwork Dependent Access Protocol. Ada 3. Oke. Kita perhatikan. Ini lokasinya dia ternyata ada dalam network layer ya. SNICP, SNDCP, dan SNDAP. Ya. Oke. Ini physical layer, data link layer, di mana di atas data link layer itu adalah network layer. Ini network layer.
Kemudian ini NSAP satu lagi, ya, sebelum dia kerja atau mendukung lapisan di atasnya atau lapisan di bawahnya gitu ya. Posisinya ada di sini, di bagian network layer. Ini struktur IS-nya, ya, di mana itu tadi SNICP, SNDCP, dan SNDAP gitu ya. Physical layer bekerja dengan data link layer. Data link layer bekerja dengan network layer sebenarnya. Nah, network layer itu isinya ini tadi, ada 3 ini tadi. SNICP, SNDCP, SNDAP. Ya. Udah, lanjut. Masing-masing itu masuk dalam networknya atau subnet 1. Kemudian terhubung oleh gateway atau penghubungnya atau teknik routingnya atau routingnya. Kemudian routing tersebut terhubung dengan komputer penerima atau hostnya, ya. ES ini maksudnya end system gitu ya. Bisa jadi sebuah host, bisa jadi sebuah server WAN yang menghubungkan antara WAN satu dengan WAN lainnya. Kemudian ini adalah penghubung atau intermediate sistem penghubungnya, sistem intermediate-nya, ya. Bisa berupa routing tadi, bisa juga berupa gateway, ya. Oke, kemudian ini logika pengiriman datanya, ya. Jadi dari transport kemudian turun ke bawah atau terkait dengan relay gitu ya, saling melakukan komunikasi. Begitu juga dari hostnya turun ke bawah sampai ke relaynya. Selesai. Oke. Sampai tahapan ini, ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan?